takutnya kita nggak paham ya, karena yang punya kan pemiliknya ada sendiri gitu kan, tata jalan. Cuman yang jelas sih nggak segede ini dulu. Kalau tanah memang sudah seluas ini ya, mungkin Mas Alto bisa nanti nambahin. Kalau tanah kan mungkin udah seluas ini kan, sekitar 2,2 hektar. Cuman kan semuanya dari awal tadinya tadi kalau teman-teman tadi udah ngeliat bankernya ada 2.000 sama 3.000 kapasitas, dulu mungkin kapasitasnya masih segede drum kan ini, mulai dari kecil. Jadi kalau bener-bener modal awal berapanya itu nanti Mas Tio tahu nggak? Yes, Nah Mas Tio nanti bisa nambahin tahu tepat-tepatnya berapa gitu. Bisa sampai sebesar ini kan ada prosesnya itu tadi. Karena saya bisa. ya. Jadi untuk awal mula ya, kita berdiri itu 2010 itu openan itu tidak pakai banker seperti itu, pakai drum. Kapasitasnya cuma 200 biji, 200 log. Jadi dengan kegigihan usaha, dengan tantangan yang begitu banyak dan lama, nah, jadi lama kelamaan berkembanglah usaha ini. Dulu makanya di depan kita masuk tadi kan bambu tuh, bambu reot semua, itu umurnya udah di atas 10 tahun. Nah itulah perintis kita dari awal. Itu mungkin modal awal kurang lebih perkiraan saya ya sekitar 300 jutaan. Itu modal awal. Terus berkembang. Jadi dulu kita mengenalkan jamur tiram ini di Lampung kan belum seberapa kenal. Bahkan kita ditertawain jual jamur di pasar. Karena bos kita ini Cina ya, orangnya gigi. Jadi bos Engkol sama ini pasar menteng jamur. Pasarin satu-satu, sekilo. Itu awal mulanya. Dari situ berkembang. Beliau menanamkan modal lagi sampai sebesar ini. Ini kan tadi yang saya ceritakan untuk budidaya aja itu ada 8 rumah atau 8 kumbung. Satu kumbung itu menelan biaya 100 juta kali 8, belum yang lain. Kalau sekarang mungkin udah emberan lah. Nah itu awal mula dirinya usaha ini. Di Palembang kita buka di sana, tepatnya di Bos Interbis di sana itu Bos Biskuit. Sama di sana itu bos di sana itu mengenalkan jamur tiram di pasar itu sama, nenteng jamur ke pasar. Sama engkau ini ke pasar nenteng jamur, masarin jamur. Awal mulai seperti itu. Sekarang udah berkembang pesat dan 1 bulan berapa kali Mas Haji kirim ya? 2 kali kiriman ke Palembang itu dua pusol. Itu bibitnya, benihnya dari sini. Nah, itulah kisah usaha jamur tiram. Walaupun kita di sini nguli ya kerja, tapi kita punya jiwa wirausaha. Saya dengan Pak Haji ini di rumah juga ada, nah, termasuk beliau ini juga ada nih. Nah, jadi di rumah kita budidaya jamur tiram dan ikut merasakan ya manisnya lah. Ya, kurang lebih seperti itu. Jamur tiram bisa jadi sampingan, bisa mau diseriusin full time juga bisa. Kalau ini kan contohnya mungkin udah full time ya, kalau sampingan mungkin sekedar budidaya bisa. Makanya kayak kan ibu-ibu bapak-bapaknya ini selain kerja di sini, yang kerja di sini di rumah juga ada sampingan yang bisa jadi sampingan. Lagi tadi mbahnya mau nanya tadi. Baru setahun ya Pak namanya. Belum adanya taman sampai apa? Masih numpuk di belakang, masih numpuk, tapi kan pasti udah nggak ada. Kita tanemin mantang. Jadi adik-adik bisa lihat di sana itu saking suburnya. Jadi hiasan. Nah, jadi limbah itu ketutup dengan tanaman. Mantang itu nggak ada buahnya, dia itu mantang sayur, diambil daunnya. Daun itu sayur, itu bisa dijual. Yang lain? Kalau tamannya sih buka ini resminya masih baru lebaran kemarin, yang baru buat dibuka untuk umum. Baru soft opening juga. Opening juga itu. Kalau proses ini sih emang udah tahunan lebih. Awal mula sih untuk pribadi dulu ya. Mula setahun ini buat pribadi dulu, keluar Rio bos. Ini lebaran kemarin kita soft. Kalau yang kayak buat di sini mungkin tadi mungkin nambahin modalnya gede juga ya 300 ya, semua itu bisa disesuaikan ya, karena kalau seandainya kita punya budget sekian ya bisa disesuaikan. Ini kan mungkin awal proses pabrik lah ya, mungkin besar. Kalau mau kecil-kecilan juga ada petani-petani kecil lain juga tuh, skupnya juga ada gitu, mungkin perbandingan skala aja ya, mungkin di 10 di sana 1 gitu kan ya. Kayak tadi tuh awalnya mungkin ada yang belum aja
aja, yang penting dia mungkin kapasitasnya nggak terlalu banyak. Kalau di sini itu tadi gambarannya segitu. Kalau untuk usaha kecil-kecilan, ya saya cerita ya, di rumah itu ada 5 kali 12, Ya, kapasitasnya itu budidaya. 3.000 budidaya. Modal awalnya itu saya bikin rumahannya itu 12 juta. Jadi untuk bibitnya itu kalau 3.000 kan 6 juta sekian, karena kan 2.250 ya saya, itu 6 juta sekian. Jadi kita nggak sekaligus ngeluarin modal segitu, kita coba dulu kita ngemper belakang rumah itu, ngemper aja, berkembang terus kurang lebih saya 8 tahun di rumah ini. Ini masih juga ya kurang lebih 8 tahun belajar jamur, jadi berkembang, ngisiin hasil, kita fokuskan ya, alhamdulillah sampai sekarang. Jadi jerih payahnya pasti ada, suka dukanya pasti ada, namanya wirausaha. Karena kalau jamur ini lebih ke kesetiaan. Jadi kalau misalnya kita udah buah juga, kita nganter ke pelanggan juga biasanya continue dia, nggak ada liburnya paling hari-hari besar. Makanya berusaha ngejaga langganan itu memang bener-bener harus dijaga gitu. Kalau biasanya nanti kalau udah putus itu hilang, cari langganan lain biasanya kalau jamur kayak gitu. Proses lebih teknisnya ya kalau di masalah pemasarannya. Makanya nggak yang cukup besar, cukup kecil juga itu ya, makanya awal-awal nyoba-nyoba dulu, habis dapat langganan baru nanti mulai ditambah, biasanya kayak gitu ya. Jaga langganan, jaga kualitas jamur, jaga produksi jamurnya. Nah itu emang ini kuncinya, jangan malu, Iya benar. jangan malu, gigih ya. Walaupun kita di sini pekerja, kita juga ngalamin di rumah sebagai pengusaha walaupun kecil-kecilan Ya Kan tadi ada 8 punggung sih Pak. Itu produksinya ada selang hari, maksudnya 2 punggung itu hari minggu ini, 2 punggung minggu ini, atau bagaimana Pak? iya benar, mungkin tadi juga belum dijelasin ya kan, kalau dari kapasitas seluruh pumbung 8 itu kan nggak semuanya diisi bareng, kita juga kan proses produksinya juga itu kan setiap hari dan ada jeda-jedanya. Nah dari jeda-jeda itu kan nggak semuanya juga buahnya bareng, makanya dibuat biar buahnya itu nggak putus setiap hari buah, terus tuh antar kumbung itu dijeda misalnya sebulan sekali. Nanti yang bulan pertama diisi kumbung pertama, bulan kedua kumbung kedua, bulan ketiga kumbung ketiga, nanti bulan keempat kumbung keempat, tapi yang bulan pertamanya udah mulai habis nih, jadi mulai diisi lagi yang baru, jadi continue gitu, nggak putus. Jadi tetap di jeda, ada ritmenya gitu. Kalau kita isi bareng waktunya, nanti buahnya banyak, nanti kalau kita habis putus gitu buahnya. Makanya dibuat ya ada rentannya gitu, ada estafet gitu. Jadi ngisi kumbungnya juga ya tekniknya gitulah. Makanya kalau kapasitas 100.000 ya isinya ya 50.000 ataupun 25 gitu. Kapasitas 205 bertahap. Kalaupun kita punya usaha kecil-kecilan di rumah juga begitu. Misalnya kapasitas kumbung kita cuma 2.000 ya isinya jangan langsung 2.000. Nanti kalau ketika 2000 diisi udah mau habis bibitnya, nggak buah lagi, repot kita, karena ada jeda waktu pengisian, proses buah lagi dari awal itu ada jeda waktu. Nah biasanya dari jeda waktu itu, karena kita sudah punya langganan, ya itu tadi kita harus ngejaga langganan itu jangan sampai kosong. Kalau kosong mari biasanya dari langganan yang baru. Makanya tadi tak bilang itu kayak gitu, harus ya continue terus, jangan sampai putus. Kalau putus nanti hilang langganan. Tanya lagi Pak. Iya. Kalau sampai sendiri kan, kalau habis nanam itu lahan harus istirahatin dulu Pak. Iya. Nah kalau budidaya saya pun gimana? Ya mungkin 11-12 mirip-mirip. Jadi kalau ketika udah dibersihin itu ya disterilisasinya pakai kapur, dibersihin gitu. Cuman kan karena ini kan bukan tanah ya, jadi kan nggak perlu didiemin, diolah ataupun ditanemin tanaman lain kan ya. Itu kalau prosesnya mungkin dibersihin aja rak-raknya gitu. Kalau dari ini ya setelah dibuang ya itu dibersihin, mungkin memakan waktu seminggu lah kosong gitu. Makanya tadi ada yang kosong, ada yang isi gitu. Bener itu kayak gitu. Kalau pertanian 11-12 sama aja lah kalau pertanian. Ya kalau jelasin Pak Nartonya ya, di sini banyak yang kerja ibu-ibu karena
banyak faktor. Satu, ibu-ibu itu lebih ulet, telaten ya kan. Kedua, eh, di sini banyak warga yang mungkin kalau suaminya kan bisa kerja di kebun ataupun ada yang lainnya gitu kan, timbang istrinya ini di rumah nganggur ataupun apa, ya itu bisa jadi tambahan buat bagi mereka. Itu dari sisi ekonomisnya sih, makanya di sini banyak ibu-ibu. Kalau ada yang laki-laki nggak, ada juga yang laki-laki, cuman lebih ke fokus ke kerjaan yang lain gitu. Kalau kerjaan yang itu ya mereka tuh telaten gitu. Kalau orang lagi mungkin grot-grot, kalau mereka walaupun gitu bisa kalah, makanya lebih keker-keker ibu-ibu di sini, jangan diremehin gitu. Karena kebiasaan sih, mungkin awal-awalnya juga mungkin mereka ini kan, cuman lama kelamaan jadi biasa, ya biasa aja kayak ngerjain kerjaan di rumah. Makanya nggak pernah jangan pernah nyepelein ibu-ibu, ini calon ibu-ibu ini nanti di rumah gitu. Nggak ada ini khusus sih, cuman lebih ke lebih telaten, mudah dikasih arahan. Heeh. Karena jamur itu kan rentan, ya sensitif. Kalau laki-laki itu kan ya maaf, kadang ada yang merokok, yang malah, tapi tidak semua laki-laki. Lagu gitu. Segi penjualan, selain hama ini ya, penjualannya ketika musim hujan, orang ke pasar kan males ini. Jadi pasar ini turun. Permintaan turun, sedangkan panen pasti naik kalau musim hujan ini. Karena suhu itu tadi kan. Nah, itu dari segi pasar. Yang kedua segi hama. Kalau hama itu bisa kita atasi sebenarnya. Kalau kita telaten, kalau kita yakin bisa kita atasi. Hama ini cuma ulet yang saya ceritakan tadi. Ulet itu kita bisa bersihkan, bisa kita rawat. Ya, ulet itu udah kita bersihin ya sudah. Cuman kendalanya itu aja. Nggak banyak. Yang berat itu kendala di pasar. Cuman itu. Barang kita pulang nggak laku. Nah, tapi kalau tetap hitungan kiloan dari kita tetap ketemu, tetap pulang gitu. Itu dari hitungan. Jamur tiram ini katanya nggak ada untung. Ini 12 tahun loh ini, nggak mungkin lah itu kan. Saya di rumah 8 tahun, Pak Haji 8 tahun, udah nggak mungkin kalau nggak ada untung. Makanya gini, ketika orang ngomong budidaya jamur tiram itu nggak ada untung, kita dalam batin aja ya syukur mereka nggak usaha gitu loh. Karena saingan kita ya ini secara bisnis ya, ketika pasar banjir kita pun kewalahan, karena ini hasil pertanian nggak bisa tahan lama. Itu termasuk membingungkan kita kalau sampai banjir kita nggak bisa jual. Makanya ketika orang ngomong nggak ada untungnya ya syukur, kita terus aja gitu. Nah kayak Mbak tadi ngomong apa, usaha banyak omongan gini. Nah itu sebenarnya dibalik itu kita gembira karena pesaing kita berkurang loh, sebenarnya gitu. Ini lebih dari 2 hari sudah busuk, udah nggak bisa dibawa pasar. Kendala lain kurang lebih lain. Ada monitor juga ya Pak. Kalau yang monitor itu tugasnya siapa dan apa aja yang gimana, atau ada jual yang macam gitu. Monitoring kemana nih, ke jamur budidaya ya. Kalau monitoring kan sebenarnya kan mereka kan pekerja itu udah ada ininya ya, maksudnya udah ada sub-subnya sendiri, udah ada ininya sendiri. Mulai dari depan tuh ada yang bagian ngadu, ada yang bagian masukin ke itu, sebenarnya sudah ada. Cuman kan ya kalau kayak aku Mas Tio itu kan ya itu yang membantu quality controlnya tadi itulah. Mungkin ya namanya orang kan, namanya tadi kalau mesin mungkin bisa bisa rapi semua, rata semua. Nah kalau orang ini kan walaupun apa kadang bagus kadang enggak, cuman ada perasaannya, lebih kayak menangnya ke situ sih. Cuman tetap kita ada quality controlnya kan, dari depan misalnya dilihat kurang air, kita juga bisa ngeliat. Mungkin mereka kurang apa awas gitu kan, maksudnya nggak sadar oh iya kurang air gitu ya, kita ada tetap ada quality controlnya dari depan terus sampai dari panen sampai ke bawah, semuanya ada quality control. Kalau nggak gitu ya ini kacau. Makanya kayak kalau di sini sih kebetulan ya itu sih, karena yang pemiliknya itu kan jadi disiplin memang, jadi dari depan ke belakang semuanya mereka udah tahu tanggung jawabnya masing-masing. Jadi kalau yang bagian kontrolnya sih nggak terlalu inilah, nggak terlalu beban berat. Tetap ada, kalau nggak gitu repot. Mesin aja harus ada yang ini ya, mekaniknya harus ada yang operatornya. Sama hal juga kalau orang bekerja juga harus ada ini, ada pengawasnya.
Jadi dari segi awal produksi sampai packing pun ada. Jadi kita berdua inilah, kita muter terus tiap hari mengawasi jamur, taman, kalau manajemennya ke Pak Haji semua. Pembuatan media kan. Iya. Setelah media jadi itu ada nggak sih pemberian nutrisi dan untuk dosisnya itu per backlog atau per bumbu mas? Maksudnya hitung dosis. Nah, aku kebetulan Nutrisi nggak ada, kita cukup dari katul tadi itu kan udah cukup sih. Sebenarnya itu kan perangsang. Sebenarnya itu serbuk kayu aja dikasih benih aja hidup. Cuman kan itu pupuknya, nutrisinya. Nah inilah dari katul. Jadi kita karena murni organik ini nggak ada tambahan apalagi kimia, kita nggak ada. ya itu tadi tuh mas, mungkin namanya kalau dari awal tadi kan bilang tempat lain mungkin macam-macam beda-beda. Kalau di sini selama produksi, selama budidaya ya seperti ini. Ya kita juga nggak ada yang tutupin ada ramuan apa enggak. Ya cuman itu aja dari serbuk kayu, katul sama kapur tuh dicampur itu aja. Bisa kalau mungkin kan ada teman-teman pertanian nih mungkin ngerasa itu bisa dilebihin nih, maksudnya itu karena punya racikan sendiri. Nggak apa-apa kalau ketika nanti besok mau nyoba ditambahin apa-apa nanti punya ini sendiri, punya rumus sendiri gitu. Itu biasanya ya itu tadi, makanya beda guru beda ilmu gitu. Terus itu nanti murid juga bisa ini lagi, bisa ngolah lagi lebih maksimal lagi. Cuma kalau di sini standarnya macam nanti kan apa ya, prakteknya sendiri yang bakal berbicara gitu loh. Oh ini memang nggak perlu, oh ini memang perlu ditambahin. Iya Pak, jadi kan ini berbilang itu katanya cuma 2 hari Pak ya, habis itu nggak bisa dikonsumsi lagi Pak. Nah itu kira-kira Bapak pernah mikir nggak sih kayak untuk penanggulangannya supaya tidak 2 hari gitu Pak, supaya bisa lebih lama gitu Pak. Kan apalagi kalau misal kayak kami gitu Pak ya, mau usaha budidaya jamur tiram tapi Pasarnya belum jalannya dapat. kayak cuma 2 hari gitu kan ya. Kalau udah lebih dari 2 hari itu udah nggak bisa lagi. Artinya kan itu udah kayak harus ada yang mesti duluan gitu kan Pak ya. Nah kalau dari case misal kami kan yang awal mula mau bisnis itu kan kayak agak susah gitu Pak ya. Nah itu kalau Bapak itu sistemnya kayak gimana Pak? Ya tadi itu makanya aku bilangin tadi, jamur itu karena prosesnya nggak bisa lama, bukan 2 hari nggak bisa dikonsumsi ya, dia seminggu aja pun bisa dikonsumsi. Cuman kan kalau kita ya sayuran ya, namanya dia sayuran, kita kan kirim ke pasar tuh gimana caranya bisa sampai fresh gitu loh. Makanya ketika kalau sudah 2 hari itu udah nggak, mulai berkurang kesegarannya tuh, mulai berkurang. Makanya udah lusa itu mungkin orang udah nggak mau beli lagi gitu. Cuman kalau masalah dikonsumsi masih bisa. Terus keduanya kita tadi tuh ngejaga langganan tadi itu, makanya jamur itu baru dipetik gini kita ada hasilnya hari ini panenan 2 kintal gitu, langsung dibagi sini ya udah beres gitu. Jadi kita nggak ada PR lagi, besok ya tinggal panen besok lagi. Itu triknya itu. Toh kalau misalnya seandainya banjir nih, pesanan sedikit gitu, kita tawar-tawarin jamur masih ada nih ya. Kalau antisipasinya sih lebih diolah lagi gitu, misalnya dibikin keripik, dibikin crispy segala macam, ataupun diolah nugget segala macam gitu. Harusnya bisa ke situ, minimal sih keripik kan bisa awet ya kalau itu. Cuman kebetulan di sini memang belum kepegang ke arah sana tuh, karena ya itu tadi kita nyuplai yang di pasar itu aja masih kurang gitu loh. Kalau mungkin nanti ke depannya kalau ketika pasaran sudah stabil, mungkin ada lebih jamur, mungkin pasti bakal ekspansi ke situ gitu. Kalau mungkin dari skup kecil itu tadi, makanya walaupun kecil kita harus punya langganan minimal tukang sayur apa gitu. Kita pegang tuh kalau misalnya teman-teman mau nyoba nih budidaya dulu, misalnya 1000 itu ngasilin cuma 5 kilo sehari ataupun 1 kilo 2 kilo, itu harus bener-bener ini cari langganannya. Ketika udah dapet ya udah kita rutin. Makanya tadi aku bilang kesetiaan tuh harus setia. Biasanya kalau kitanya serius ya juga dia serius. Ya kalau misalnya dianya main-main, kadang ambil kadang enggak, ya kita juga bakal cari langganan yang tetap gitu. Mungkin ada Mas Yo tambahan. Intinya ya kesetiaan tadi lah. Iya. Kalau di jamur tiram jangan Karena ini ya, nggak awet. kita dibeli pelanggan kita semuanya 12.000, ada pedagang masuk udah saya berani 15.000, jangan tergoda.
besok paling 2 hari 3 hari dia nggak ngambil, besoknya kita bingung panen mau jual kemana. Sedangkan langganan yang sebelumnya tadi itu udah kita cut misalnya kayak gitu kan bagian. Jangan tergiur lah yang Nah, kalau di jamur tiram seperti itu. sportif lah, harus sportif. Mau barang banyak barang sedikit ya itu tadi kalau memang udah langganan kan. Kalau kecuali kita bisa ngolah itu bisa, kita ada nilai dikit. Ya. Maksimal lagi hasilnya. Ya dari kritik berlipat lagi ininya, keuntungannya berlipat lagi ya. Untuk kayak kan ada karyawan juga Pak. Itu gajinya tuh per bulan kemarin atau ya. Ini prosesnya ada yang borongan, ada yang harian. Kalau yang borongan tuh lebih yang kerjanya dia orang mau cepat selesai ya, karena habis selesai itu nggak ada kerjaan lain. Kalau yang borongan itu kayak yang tadi itu yang ibu-ibu ngegencet sama yang masukin itu ada 8 orang itu borongan. Sama yang di dalam ngebibit, karena tadi lagi nggak ngebibit itu juga borongan. Ada 6 orang, 7 orang. Itu perhitungannya dihitung per backlog. Kalau orang yang ini yang di depan yang backlog itu Rp130 per backlognya hitungannya. Itu mereka sehari bisa ratusan gitu, bahkan 500-an lebih lah mereka tuh kalau seharinya, jadi bisa dihitung. Kalau borongan kan setengah hari juga kadang mereka udah selesai. Yang di dalam juga itu, kalau yang di dalam ngebibit itu per backlognya Rp70, yang itu lebih cepat lagi itu. Kalau yang ibu-ibu di luar itu yang harian tuh 50.000 harinya. Kayak ada yang ngadu dari di belakang manis, tergantung sih, beda-beda ini, beda-beda tarif. Ya kurang lebih 1 minggu itu gajinya sekitar 10-an ya Mas ya. Di total gaji itu 1 minggu kurang lebih 10 jutaan lah. Iya habisnya kalau mau buat Habisnya. biaya ini ya, biaya Biaya gaji untuk 1 bulan itu sekitar 40 jutaan. Itu operasionalnya tiap operasional Iya. dari gaji. sekarang secara logika apa mungkin diterusin kan usaha kalau nggak pengeluaran gajinya aja segitu kan sampai sekian tahun, gara logika kan seperti itu, nggak mungkin diterusin kalau emang nggak ada lebih. Itu belum biaya apa bahan itu jutaan semua. Iya. PKL, KKL itu biasanya ada Mas. Dari Polinela kemarin banyak. Ada mau PKL Mas. Suruh ngaduk nanti. Ada keringetan. Ya itu tadi cerita Pak Tio tadi itu, kita kalau anak zaman sekarang mungkin canggih ya, dicari di ini bisa cari. Kalau zaman dulu kan teknologi belum terlalu ini ya, makanya kalau kita mikirin aduh gimana ya gitu memang susah. Makanya kan kebetulan sejarahnya bos itu kayak gitu, dia sebelum dia buka ini juga kalau maafnya ngomong dia memang sudah orang berpunya gitu, cuman kan nggak ngukur begitu dia, walaupun yang ini kalau itu dia harus nyoba dulu, nyoba harus gimana, bawa ke pasar, nanti yang membutuhkan siapa, ini harganya pantasnya berapa, dia bisa tahu ya. Kalau dulu makanya bos itu langsung ke pasar sendiri, langsung nawarin, langsung head to head gitu, personal gitu. Makanya itu tadi itu mental itu, kalau ya jangankan ini ya, jangankan mbaknya tadi, kalau aku pun juga mungkin masih, aku juga pernah bawa 2 kali ditawar orang, harganya berapa, 10.000, kalau 6.000 lah kalau mau, sudah, kalau nggak mau ya udah. Kalau di pasar kejem banget beneran, ibu-ibu itu aduh, maaf yang ngomong kayak gitu, aku bukan jelek-jelekin ya, kalau ke pasar tuh kalau nggak kuat-kuat mental ya kayak gitu. Makanya kalau sekedar masih di teman ataupun di sosial media kejem gitu, kalau mau kejem bener-bener ngerasain tengah malam jam 2 malam bawa nawarin terus nggak ada yang mau gitu. Sebenarnya mereka butuh kadangan, cuman gimana caranya, dia juga tahu kan, oh ini anak baru ataupun apa baru nggak pernah ke pasar nih, dilihat di dropin gitu mentalnya, dan 6.000 kalau mau, nggak mau ya udah kompak kan, mereka tuh nggak ada yang mau beli gitu kan. Jadi mau nggak mau kita bawa pulang, iya bawa pulang lagi gitu. Ternyata sebenarnya mereka juga udah punya langganan tadi itu. Makanya kalau ketika mereka dapat harga lebih murah, ya itu ya deal sama mereka, kalau enggak ya enggak. Ya itu caranya. Kalau sekarang sih lebih ke
udah modern lah. Kalau mbak-mbaknya ini lebih canggih lah. Tunggal lihat misalnya apa sih pakai jamur crispy, tunggal cari aja crispy itu tawarin gitu, lebih cepet sih kalau sekarang. Mbaknya tadi nggak ada yang komen aja udah ngedon ya. Apalagi nenteng ke pasar. Nenteng ke pasar nggak mau dibeli orang, dibelinya semua mau. Di Palembang itu ya, di Palembang itu yang punya Interbis tuh bos besar itu nenteng ke pasar mengenalin jamu. Makanya kita banyak nyontoh lah hal-hal yang positif itu. Apalagi cuma di medsos nggak ada yang komen aja udah ngedon. Nah, ini ke pasar loh. Iya, itu nggak bisa instan, itu emang harus dilatih itu dikit udah kebiasa gitu. Ya mental kayak gitu sama nggak tahu malu itu 11-12 kan. Ya bener. Makanya kalau orang yang udah yang biasa nggak tahu malu ini ya, bukan yang ngomongin orang yang misalnya udah nggak tahu malu terus dia dagang biasanya lebih cepat. Passion orang sih kalau memang nggak bisa ke situ mungkin lebih bisa. Jiwanya beda. Jiwanya beda, bisa yang lain. Bisa. Salah satu unsur juga. Faktor karena keadaan Ya ini aja sih, sekolah saya dengan tumbuhan juga kan melencengnya jauh. Mungkin karena terpaksa bisa. Ada yang memang mampu produksi sehingga pada jual, dan ada kan F1 yang bagi F2. Kebetulan kan ya di sini kan udah produksi sih, Pak Narto udah jelasin ya, mungkin masnya di belakang kan nggak. Kalau di situ F2 pakainya, di sini F2. Kenapa F2 nggak F1 gitu? Yang paling sedang situ memang itu. Sekarang kalau F1 itu lebih mahal lagi ya. Lebih mahal lagi. Unit. Makanya itu kan diturunin lagi. Oh, kalau ini tahu ya mungkin masih pasti yang tahu kan kenapa kok ada F1 F2? Masih udah tahu tuh? Nah, jadi makanya itu kan turunannya kayak backlog gini kan sebenarnya bisa dijadiin lagi segala macam, jadi bisa, cuman ya yang paling pas pertumbuhannya bisa lebih cepat, ekonomis ya itu maksudnya kayak dua. Terus kenapa nggak ngambil lokalan? Pengalaman juga sih, selama aku juga di sini ngambil yang lokalan juga ada harga mungkin sama lah, bersaing, cuman mungkin standar kualitasnya juga beda-beda gitu. Kalau yang kita ambil ini kan memang dari luar, cuman dia pabrik besar, factory gitu. Jadi kan kalau pabrik gede gitu kan dia punya standar sendiri lah, sama aja kayak orang kalau beli black box ini kan kapasitasnya gede nih, jadi dia punya standar QC-nya terjaga. Kalau kita beli sama petani kecil juga bisa gitu, cuman kan kapasitasnya nggak banyak, QC-nya juga kan nggak terlalu ini kan, quality controlnya kurang bagus sih, lebih ke situ. Terus juga kalau yang ini kontak kapan aja ada bibit. Kalau orang tuh biasanya buat dulu, misalnya mau pesan bibit ya udah saya buat dulu ya, sedangkan di sini produksi udah mau mulai jalan. Kalau itu di kontak langsung ada, kirim langsung. Iya. Kadang ada yang kita praktik baru kita tahu prosesnya, ada yang kita harus belajar di sini baru kita prakteknya. Ini kan apa prosesnya bukan kan apa karena passion dan kecintaan pada remaja mulai melakukan sesuatu atau mulai yang kita harus ikutin kecintaan baru kita belajar, tapi kita belajar baru kita cinta. Nah, ini kebetulan pengalaman ya, Han. Ya walaupun aku tuh lintas jurusan ya. Kebetulan jurusanku itu walaupun di Visipol ilmu administrasi bisnis, jadi masih ketemu nih ekonominya. Jadi dari dulu zaman kuliah itu memang ya itu macam-macam bisnis sih sebenarnya. Yang nggak munafik juga aku ya, dulu juga selain pertanian juga aku juga nyoba bisnis lain gitu loh. Sampai mentok ya kok seneng aja gitu. Dulu pengen usaha melon, pengen usaha segala macam, sampai ujung-ujungnya teman ada yang nyeletuk jamur, coba jamur ya alhamdulillah kok ditelatenin ya sampai sekarang gitu. Masalah kecintaan apa enggak itu balik lagi dari mbaknya. Mbak tuh kalau cinta sama orang sering tiba-tiba suka dulu, ada yang langsung gitu kan, ada juga yang karena sering terbiasa deket, kalau orang bahasa Jawanya
meeting Trisno jalanan sama Kulino ya kan, bener kan? Ini teman-teman misalnya ada yang sekumpulan kayak gini sering ketemu bareng gitu kan, udah Trisno ya begitu, sama kayak usaha ataupun fashion sih. Kalau mbaknya sering shopping segala macam, jangan diambil negatifnya, ngabisin duit, enggak, mikir lagi, kalau gue beli kenapa nggak gue jual lagi gitu. Enggaknya kita bisa pakai foto sekali ataupun gimana gitu, ataupun kita ngambil lebihannya itu bisa. Jadi kalau masalah teori dulu ataupun praktek itu kembali ke kita lagi. Cuman kan harusnya kan memang lebih bagus kan kita teori dulu baru praktek, makanya kita sekolah dulu baru kerja kan. Ada juga orang yang nggak ada kesempatan kerja, dia praktek, nggak ada kesempatan sekolah ataupun kuliah, dia langsung kerja, ya langsung baru ketemu ilmunya, oh ternyata ilmunya ini. Kalau kita belajar ilmunya dulu baru kerja kan ibaratnya kita memangkas banyak ini proses gitu. Jadi kita tahu salahnya, kalau ibaratnya orang nyangkol ini harus ada tekniknya nih, harus ada ilmunya. Jadi nggak langsung nyangkol dulu, waduh kok saya nyangkol salah gitu kan, enggak, berarti kita harus tahu teorinya dulu. Kalau mau ngikutin ininya ya alurnya itu yang benar seperti itu. Cuma kan tadi itu kembali ke banyak mau caranya yang mana gitu. Seperti itu. Saya dulu sebelum ke jamur tiram ini saya menggeluti hidroponik. Nah, jadi saya nggak tahu tentang hidroponik dulu kan belum canggih ya sekarang. Jadi saya langsung praktek aja, kan ada di Sukarame itu kan ada Taman Horti ya kalau nggak salah, itu punya pemerintah provinsi kalau nggak salah. Saya ada kenalan di situ, nah saya deketin aja, pendekatan aja. Dari situ kok saya sedikit cerita jamur, dia ada ilmu hidroponik. Nah dari situ kita tuker ilmu. Jadi saya belum menguasai jamur, baru tahu dikit-dikit. Tapi mereka yang di sana udah menguasai hidroponik. Saya sedot ilmu mereka gitu. Saya coba belajar hidroponik. Nah ternyata biayanya itu lebih besar hidroponik sama jamur tiram. Makanya saya lebih fokus ke jamur tiramnya. Karena itu dari orang teknik ke pertanian. Karena saya hobi ke pertanian itu loh. Makanya saya loncat gitu. Kalau teknik itu kan kalau menurut saya nih ada masanya gitu. Masanya ketika kita sehat, ketika masih dibutuhkan. Ketika udah pensiun kayaknya udah kayak tongkat aja, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi kalau cuma nempel di badan aja. Tapi kalau untuk pertanian ini sampai kita pakai tongkat pun kayaknya masih bisa jalan, bisa di manage. Kelebihannya itu kalau di pertanian. Jadi di rumah juga saya karena hobi tani itu ya, sampai sepatu boot ini saya modif bikin pot. Jadi rame saya cat, saya dijerin, dikasih cabe, tomat kayak gitu. Jadi dipaksa dulu lah hobi ini. Nah, nanti cintalah dari situ. Nah, nanti kita tekun dengan dan dari ketekunan itulah menghasilkan kreativitas dan menghasilkan uang gitu loh. Jadi pernah sepatu boot saya satu ini dihargai 50.000. Jadi karena ada sepatu boot pecah, karena ada terong itu ungu warnanya, jadi beli sama orang. Nah dari situlah saya nggak ada niatan jualan online sih, tapi kalau ada tamu ada mau dibeli ya monggo aja gitu. Dari kreativitas itulah banyak menghasilkan penghasilan sih. Untuk kecintaan ya yang jelas itulah, kita dari hati gitu lah, kita nyintain apa ya itulah untuk usaha kita. Jadi merasa dijiwai gitu loh usaha itu. Tapi kalau kita cepat bosen ya kayaknya usahanya juga pintar-pintar sana sini, udah ganti. Kesetiaan saya ke budidaya jamur ini udah kurang lebih 12 tahun kan. Jadi kita udah makin hari kan tambah ilmu yang bagus, penghasilan ya insyaallah nambah kan. Itulah. Lalu jamur tiram ya mohon maaf kalau dalam penyambutan ataupun selama proses ini kurang maksimal, ya mohon dimaklumi. Mungkin ya harapannya dari teman-teman juga bisa ambil ya sedikit ilmu lah, nggak semuanya sedikit ilmu atau pelajaran dari itu bisa bermanfaat buat kita. Ya sama saya perwakilan dari teman-teman juga. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak Pak atas yang sudah Bapak sampaikan lah informasi tentang budidaya jamur tiram yang tadinya kami tidak tahu. Mungkin budidaya jamur tiram itu mungkin
karena kita sudah melakukan kunjungan ke sini ya kami jadi tahu lah Pak. Dan ini juga ada sedikit bingkisan Pak dari LS Mata, mohon diterima. Ini Bapak.